dengan total 8.400 jemaah dalam waktu 3 bulan. 2023 Nopimpin Samira Travel semakin menginspirasi dan terus berbagi, ditandai diperolehnya rekor muri pemasaran Talbia dengan jumlah peserta terbanyak se-Indonesia. Di tahun 2023, Samira Travel juga memberikan bantuan berupa 1 unit ambulan untuk warga Gaza, Palestina. 2024 mendunia kepercayaan dalam pelayanan haji dan umrah tidak hanya diperoleh dari dalam Indonesia. Samira Travel juga mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai negara. Salah satunya adalah Saudi Arabia. Samira Travel terus berpartisipasi membantu kemanusiaan bagi anak-anak Palestina. Banyak waktu. Samira Travel semakin menyebarkan kebenaran donasi sebesar 227 juta untuk program musim dingin di Gaza, Palestina. Maret 2020, Samira memberikan 376 juta rupiah untuk membangun Masjid Abdul Rahman bin Auf Samira di Gaza, Palestina. Dan di tanggal 19 Juli 2020, Samira Travel terus berprestasi dengan mencatatkan rekor muri dunia di Indonesia dengan kategori Udah mulai kan? Bro pesan. Pakai lah bro waktu dulu. Pakai dulu. Waktu sekitar jam Waktu kita punya pegangan. Cek satu. Lanjut, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan yang utama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, di siang hari suasana yang mengantuk masih sempat hadir Bapak Ibu semua, para calon-calon pemohon. Bapak Ibu, para undangan, saya yakin dari rumah tadi sengaja datang jauh-jauh, capek, ngantuk iya juga, tapi alhamdulillah masih sempat hadir di tempat ini dalam rangka sama-sama berbagi informasi, berbagi solusi tentang bagaimana cara cepat ke Baitullah. Selamat datang di acara seminar inspirasi umrohku. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, mulia, bahagia, sejahtera. Amin. Jadi kita awali yang baru pertama datang seminar, boleh? Nah, sebetulnya kalau kita di sini Bapak Ibu, para calon-calon pemohon, sebelum kita memulai, kita bikin lagi doa-doa terindah yang harus kita lanjutkan. Nah, doanya itu berarti semua orang pengen, pasti pengen mulia, pengen bahagia, pengen sejahtera, betul? Apa betul? Betul ya. Kita coba. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, mulia, bahagia, sejahtera. Semangat dong, Bu. Semangat dong, Bu. Kalau kita semangat, insya Allah cepat. Yang mulianya dapat, bahagianya dapat, sejahteranya dapat. Tapi kalau loyo, mulia, bahagia, sejahtera, katanya ini orang ini benar apa enggak sih? Ayo, kita harus semangat dong, Bu. Jangan ngantuk. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah.
semangat, insya Allah cepat mulianya, bahagianya, duitnya. Nah Bapak Ibu, nah hari ini Bapak Ibu, alhamdulillah, ini di suasana masih kita suasananya masih berduka ya, masih suasana dalam keadaan bencana, tapi tidak mengurangi semangat. Luar biasa Bapak Ibu, ini juga masih bela-bela datang siang-siang seperti ini. Nah, karena hari ini kita sharing, namanya acaranya seminar inspirasi umrohku. Nah ini Bapak Ibu, kita juga gak berpanjang-panjang karena waktunya juga terbatas. Sholat asarnya juga sebentar lagi juga sudah waktunya datang. Nah sedianya Bapak Ibu acara ini kalau efektifnya dimulai jam 1 atau jam setengah 2, tapi tidak mengurangi arti. Insya Allah hari ini kita di tengah-tengah kita datang seorang yang sangat luar biasa, yang hari ini mungkin Bapak Ibu sebagian sudah kenal beliau, tapi perlu juga saya sampaikan beliau ini sebetulnya bukan siapa-siapa sih Bu. Dulunya beliau ini hanya seorang pekerja di sebuah perusahaan perbankan. Alhamdulillah pendapatan gajinya luar biasa. Tapi beliau selama bekerja itu sering sakit-sakitan, nggak pernah bisa umroh. Tapi luar biasanya ketemu dengan acara seperti ini ya Bapak Ibu hadir, dia datang, dia duduk, dia perhatikan. Luar biasanya beliau akhirnya tidak lama berangkat umroh. Luar biasanya Bapak Ibu, beliau meninggalkan pekerjaannya di dunia perbankan dan menghibahkan waktunya untuk mengajak orang umat sebanyak-banyaknya ke Baitullah. Dan beliau sudah bolak-balik ke Baitullah, dan hari ini beliau dipercaya mengurus orang yang mau berangkat ke Baitullah. Mari kita sambut Bapak Budi Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jama'an amma ba'du. Maka bersyukur kepada Allah atas nikmatnya hari ini kita diberikan kesempatan, kita diberikan kemudahan, sehat lahir batin, bahagia ya, keluarga selalu dalam keadaan sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita, keluarga kita yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Dan siapapun yang ada rezeki semoga dimudahkan untuk bisa datang ke dua tanah suci kota Mekah dan Madinah, bisa ziarah ke makam Rasulullah. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Effendi. Nah, acara kita hari ini kita persingkat saja, yang penting tujuannya sampai gitu ya Bu ya. Tujuannya kita ikut acara ini adalah untuk bermajelis mengenai Baitullah. Kemudian intinya semua orang ingin datang ke rumah Allah. Gitu ya Bu ya. Benar nggak Bu? Apakah semua orang kepingin datang untuk berangkat ke Baitullah? Menurut Bapak Ibu, semua orang asal dia Islam, ya berakal, pasti dia pengen datang ke Baitullah. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah semua orang sudah berangkat? Belum. Apakah semua kita sudah berangkat? Belum. Nah pada saat ditanya kenapa belum berangkat, alasan yang dikemukakan adalah pertama apa Bu? Belum punya uang. Nah, yang kedua mungkin masih ada kesibukan. Nah yang ketiga, kadang-kadang ada orang menganggap dia masih muda. Ada yang masih muda di sini Bu? Semua muda-muda ya Bu ya. Oke, sekali lagi di acara kita bermajelis Baitullah dari Samira Travel, dan hari ini saya mungkin tidak terlalu memperkenalkan perusahaannya. Ya perusahaan Bapak Ibu sambil jalan saja karena Bapak Ibu sudah sampai di kantor cabangnya. Salah satu slogan kita di depan itu di Samira, yang penting kita ngajak orang ke Baitullah, Ibu ya. Kita ngajak orang ke Baitullah, kemudian mempermudah mereka berangkat ke Baitullah apapun kondisinya. Dan kalau nggak punya uang, kalau serius Ibu mau berangkat,
kami boleh berangkatkan ibu, pulang baru ibu angsur bayarnya. Enak kan? Dan angsurnya tidak pakai bunga. Boleh nggak Bu? Kalau terkendala. Nah, bagi yang sudah tidak terkendala, sudah punya uang tabungannya, silakan berangkat. Ibu bayar seperti biasa. Dan kalau ibu mau diskusi itu nanti setelah habis asar. Ya, sekarang kita mau bermajelis dulu. Kenalkan saya Budi Yusuf, Kepala Cabang Samira Travel, dan yang buka acara tadi namanya Pak Effendi, salah satu tokoh juga di sini. Beliau juga salah satu mitra yang bolak-balik umroh. Alhamdulillah, saya sendiri kemarin dampingin jamaah sebanyak 2 bis, baru pulang kemarin tanggal 8 ya Bu ya. Pada saat kejadian tanggal 27 November, kejadian besar Sumatera Barat, kami itu baru landing di Jeddah. Jadi kami mendengar berita saja, dan ada satu case yang sampai saat ini jamaah itu tidak bisa lupakan. Setelah kami sampai di hotel, jamaah tersebut tinggalnya di Salari Aye di Palanbayan. Semua keluarganya dikabarkan hilang pada saat dia di Mekah. Nah terus ibu itu pada saat awal-awal pengen pulang, nggak mungkin kan pulang. Pesawat harus dicari lagi, kemudian ya banyak prosedur, sehingga disuruh dulu ibu itu berumroh, ditenangkan, dan akhirnya pulang kemarin tanggal 8. Nah, insya Allah nanti kami bersama rombongan akan ke sana, diplanningkan di hari Minggu atau hari Senin untuk mengantar bantuan ala kadarnya. Ya, ibu lihat beras di bawah, nah itu sumbangan dari Samira. Dan jika Bapak Ibu nanti ada keluarga-keluarga juga yang mendapat informasi, Samira membantu mencoba meringankan. Jadi mungkin tidak banyak, tapi kita nanti ada bantuan untuk teman-teman, apalagi yang jamaah mitra yang berhubungan dengan kita Samira. Itu pembukaannya, itulah travel Samira. Dan di Samira semua yang berniat boleh berangkat umroh. Nah, kita cek dulu Bapak Ibu. Adakah di ruang ini yang berniat berangkat umroh? Berniat semua nggak Bu? Nah, kita buat kesepakatan. Tugas Bapak Ibu di acara ini sampai nanti menjelang asar 2 saja, ya. Pertama, Bapak Ibu pada saat ditanya siapa yang berniat ya berangkat ke Baitullah untuk umroh, Ibu boleh tunjuk tangan deh. Kenapa harus tunjuk tangan? Itu menyatakan Bapak Ibu sungguh-sungguh. Nah, diyakini Bapak Ibu di ruangan seperti ini kalau kita membahas Baitullah ya, Bapak Ibu yakinkah bahwa ada malaikat kiri kanan kita? Ada nggak Bu? Kiri kanan depan belakang ada malaikat dimanapun. Nah tugas malaikat ngapain Bu? Mencatat. Ternyata tugas malaikat juga mendoakan. Nah, kebayang nggak Bu? Saya bertanya, siapa yang berniat berangkat umroh di ruang ini? Ibu suruh tunjuk tangan. Tunjuk tangan kan berarti mereka ibu memang benar ingin. Apa kata malaikat? Malaikat membantu mengaminkan, membantu mendoakan. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kalau malaikat berdoa kira-kira kabul atau tidak? Kalau manusia berdoa selalu kabul atau tidak? Ada kabul atau tidak? Kenapa Bu? Karena kita dibatasi sama dosa. Ya, dosa membatasi. Nah, kalau malaikat punya dosa atau tidak? Nah, kita minta malaikat membantu mendoakan kita. Makanya syaratnya sekarang harus husnuzon. Ya, berprasangka baik. Ibu yakin bisa berangkat ke Baitullah? Coba yang ingin dan yakin berangkat ke Baitullah boleh tunjuk tangan. Ya, turun lagi. Kalau ada yang ragu-ragu tunjuk tangan, apa kata malaikat? Ini disuruh tunjuk tangan saja ragu-ragu. Nah, kata malaikat itu kan. Tapi kalau kita mau tunjuk tangan, berarti malaikat mendoakan. Kata malaikat, ya Allah kabulkan. Itu ya Bu ya, salah satu caranya. Kita ulang. Berani tunjuk tangan? Siapa di ruang ini yang yakin bisa berangkat ke Baitullah tahun ini boleh tunjuk tangan. Boleh difoto sih, boleh difoto. Kita foto dulu. Kita foto sambil doa. Semoga malaikat mendoakan kita. Tetap angkat tangan Bu. Gak apa-apa Bu. Malaikat pun tahu kita punya uang atau tidak. Ya Allah kabulkan kami yang tunjuk tangan hari ini bisa berangkat ke Baitullah dalam waktu dekat ini. Amin. Apapun kondisi kami ya Allah, Engkaulah yang maha memudahkan. Sudah siap? Oke, makasih. Jadi tugas ibu pertama adalah tunjuk tangan. Ditanya siapa yang berniat, ibu harus tunjuk tangan. Ada tak ada uang harus tunjuk tangan. Oke, yang kedua, kalau nanti kita berdoa seperti doa Pak Effendi tadi, saya doakan siapapun yang di ruang ini berniat ke Baitullah bisa berangkat dengan cara Allah. Ibu aminkan.
Mau? Tinggal mengaminkan saja. Mau? Ya? Yuk, siapa? Ya, kita doakan semua yang berada di ruang ini, apapun kondisinya, yang sudah punya uang ataupun tidak, yang lagi sehat ataupun sakit, yang lagi bahagia pun tidak bahagia, bisa berangkat ke Baitullah tahun ini. Amin. Tahun ini. Bersama keluarganya. Gratis. Nah, yang terakhir itu harus lebih kencang amin itu, Bu. Gratis itu ya. Mau bro gratis, Bu? Oke, kita mulai. Baik, Bapak Ibu, ya, kita mulai dari tadi perusahaannya sudah kenal, dan sebelum kita masuk ke perusahaan ada pesan dari Kemenang RI, Ibu, namanya 5 pasti. Bapak Bu, 5 pasti. 5 pasti ini harus dipastikan sebelum Bapak Ibu daftar umroh dimanapun travelnya. Apa yang dipastikan kata Kemenang? Pertama, pastikan dulu travel berizin atau tidak. Samira sudah ada izinnya, beberapa teman-teman travel juga sudah ada izin. Itu yang penting, Bu. Ya. Kedua, pastikan jadwalnya harus ada dulu baru Bapak Ibu daftar. Jangan daftar dulu baru keluar jadwal. Itulah orang yang diundur-undur sama biro travel. Dia daftar dulu yang penting murah, nanti jadwalnya 6 bulan lagi. Berarti Ibu berangkatnya 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi. Jadi yang kedua apa yang harus pastikan? Jadwalnya. Yang ketiga, Ibu harus pastikan terbangnya. Rutenya kemana? Apakah Padang langsung Jeddah, Padang langsung Madinah, atau dia transit-transit? Itu penting. Kenapa? Rute mempengaruhi harga. Oke? Yang keempat, pastikan hotelnya. Nah, ini yang lebih penting sekali. Kenapa? Karena ada hotel yang dekat, ada hotel yang jauh. Ibu lihat kalau ada travel umroh kasih slogan-slogan di tiang listrik di mana? Ada yang 25 juta, ada yang 29 juta, ada yang 30, berbeda-beda. Kenapa berbeda? Padahal sama-sama berangkat umroh. Hotelnya, Bu. Hotel dan cara terbangnya. Dan yang lebih mempengaruhi harga itu hotel. Makin dekat hotelnya ke Masjidil Haram, maka makin tinggi harganya. Makin jauh, makin rendah harganya. Kalau jauh mana? Satu kali bisa ke masjidnya, itu lebih murah. Dan kadang kita tidak bertanya mengenai itu. Yang penting cari yang murah. Ternyata sampai di situ dia cuma 1 kali ke masjid, atau ke masjidnya hanya di waktu-waktu yang maghrib atau isya, kemudian subuh. Zuhur, asar tidak berangkat. Kenapa? Gak mungkin bolak-balik ke masjid kalau jauh. Ya. Dan Samira Travel menyediakan semua hotelnya dekat, bisa jalan kaki. Paling jauh itu di Samira Travel 500 meter. 500 meter itu sudah yang paling jauh, ya Bu ya. Kira-kira 500 meter bisa jalan jauh? Bisa, dan itu pun kurang direkomendasikan di Samira Travel. Dilihat dulu, kayak Pak Dayat ini bodinya boleh nanti ambil yang 500 meter, ambil yang agak murah. Kalau sudah mulai sakit-sakit, disarankan Ibu jangan yang jauh. Itu ya Bu ya. Dan yang terakhir harus Ibu pastikan visanya. Apa Bu? Visanya. Apa itu visa? Izin untuk masuk ke Saudi. Kenapa? Visa berpengaruh terhadap Ibu berangkat atau tidak. Walaupun sudah punya jadwal, walaupun sudah bayar. Itulah yang terjadi kejadian di saudara-saudara kita kemarin yang terlantar di Malaysia. Ibu lihat? Ibu dengar 3 bulan yang lalu? Tidak dengar ya Bu ya? Ya, ada 3 bulan lalu satu rombongan orang kampung saya, Bu, orang Solo, sampai di Malaysia kata pergi umroh kemudian pulang lagi. Ya, gara-gara salah satunya ini. Yang 3 ini aja Bu, pokok penyebabnya. Oke, makanya kata pemerintah pastikan 5 ini dulu baru Ibu daftar. Jangan Ibu buru-buru daftar hanya gara-gara ada murah. Ya Bu ya. Oke, itu mengenai 5 pasti. Kemudian Samira Travel sudah mendapatkan penghargaan dari Rekor Muri 3 kali dalam dari 2022. Pertama, penghargaan sebagai travel terbanyak memberangkatkan jamaah di masa pandemi. Ini ya Bu ya, dapat Rekor Muri. Kemudian Samira Travel 2023 sebagai pelantun tarbiyah terbanyak, dan ini yang terakhir di 2024. Ini Bu, Samira Travel berdasarkan data Sisko Patuh Kementerian Agama Republik Indonesia, disurveilah 10 travel besar di Indonesia ya, yang terbanyak memberangkatkan jamaah di 2024 yang warna biru ini Bu. Total jamaahnya hampir 30.000. Dan ini yang biru ini ternyata Samira
Samira Travel. Gitu ya Bu ya. Jadi dari survei di seluruh Indonesia 10 travel besar di survei yang terbanyak memberangkatkan jamaah adalah yang warna biru. Yang warna biru itu adalah Samira Travel. Boleh Bu tepuk tangan buat Samira. Kemudian ada yang bertanya, paling gampang kalau dia dapat rekor muri berarti dia terbanyak. Kalau terbanyak itu bisa menjadi yang terbanyak itu orang pada puas atau kecewa? Harusnya puas ya. Nah tapi tidaklah menjamin harganya murah. Itu bedanya. Kenapa? Saya lihat Bapak Ibu, yang paling banyak rumah makan di Padang ini, yang paling banyak tamunya itu koki Sunda. Koki Sunda, bebek sawah. Benar Bu? Pernah lihat? Bebek sawah itu kalau Sabtu Minggu kita antri di situ. Tapi ternyata setelah makan di situ murah atau tidak? Tidak murah. Tapi orang ramai nggak ke situ? Kenapa orang ramai? Puas. Karena puas. Jadi kepuasan itu bukanlah dilihat dari yang mau. Ibu pengen puas atau pengen murah? Puas. Oke, itu ya Bu ya, gambaran dari Samira Travel. Makanya kami percaya diri Bu. Samira Travel bukan travel murah dan bukan murahan, tapi dia yang terbanyak. Kenapa? Kami memberikan fasilitas dan layanan. Dan selisih-selisihnya pun Bu tidak banyak sebenarnya. Kalau di luar sana dia jual 29 juta, kami jual 31 juta. Selisih 2 juta. Masih mending ya Bu ya. Yang penting Bapak Ibu puas ya, sesuai dengan janji. Jadi Samira Travel adalah kemudian Samira Travel ada slogannya 3M, mudah, murah, mantap ya. Mantap ya, nanti setiap jamaah cara daftarnya bayar 1.500.000 kemudian dapat perlengkapan ini. Dapat ya koper 2 ini. Sudah dapat koper 2 dan sudah terdaftar ya. Dan dapat perlengkapan seperti ini. Sudah dikirim ke rumah Ibu. Ada koper besar, koper kecil, ada tas, kemudian ada sajadah, ada ID card, dan bajunya sudah dijahit. Jadi di Samira batiknya tidak perlu Ibu jahit, tinggal ditanya ukuran. Ya, Ibu ukurannya M saja. Jadi udah jadi Bu. Kalau nggak cocok gimana Pak? Nggak cocok nanti ditukar. Gitu ya Bu ya. Oke. Ini gimana cara daftarnya? Hanya Ibu setor ke rekening perusahaan 1.500.000, Ibu sudah terdaftar. Yang penting kan terdaftar. Ibu ya. Nanti baru Ibu angsur, baru kita nanti kasih Ibu manasik dan lain-lain sebagainya. 58 menit lagi waktu asar masih kuru ya Bu ya. Kita lanjut ya. Terus yang angkat tadi Bu, yang boleh ngobrol dulu belakangan itu saya lihatkan videonya biar kita sama-sama melihat. Saya ditawari oleh salah satu bank syariah tentang program dana talangan umroh dengan akad ijarah. Dapat dana talangan 25 juta, total yang saya cicil 35 juta. Bolehkah demikian? Kalau yang diterima oleh nasabah adalah paket, ya mau di bisnis kelas atau kelas biasa, paket. Ya udah, kata pihak bank, kami jual kepada Anda paket umroh ini seharga 40 juta. Nanti Anda bayarlah cicil selama 1 tahun, ya tentu berlebih. Jadi 40 juta buat cicil jadi 55 umpamanya. Untung si pihak bank 15 juta. Ini boleh. Tapi kalau yang diberikan kepada nasabah adalah ini, Anda carilah umroh yang Anda inginkan. Berapa? PIV 40 juta. Ya, ini 40 juta, urus sendiri, nanti bayar setiap bulan sekian selama sekian tahun, nominal seluruhnya 55 juta. Kalau ini namanya riba. Oke, apa kata Ustaznya Bu? Jadi di sini angkanya jual beli. Nah kita contohkan harga yang normal di Samira itu, yang normal itu yang banyak bidan itu 35 juta. Akan ada yang 30 agak jauh dari itu ya. Yang 35 juta itu sudah agak dekat. Kita anggap sekarang, saya contohkan kayak Ibu aja. Ibu mau umroh kan? Namanya siapa?
Bu Marwati umroh dengan harga yang 35 juta, contoh nih yang lebih dekat. Kemudian ibu punya uang 15 juta, berarti sisanya berapa? 20 juta. 20 juta ini kemungkinan uangnya belum ada sekarang nih, tapi mungkin bapak ibu punya uang 6 bulan lagi atau kapan. Ibu bisa berangkat ke Samira. Jadi yang 20 sisanya nanti yang membelikan sisa itu namanya Amitra Syariah. Itu adalah rekanan kita, bukan bank tapi dia lembaga keuangan. Berarti dibantu belikan ke Samira. Dibelinya sesuai sisa tadi Bu. Berapa sisanya? Nah, kemudian atas persetujuan Ibu ditanyalah sama Amitra. Bu, panggilannya Bu Dar siapa? Bu Umar. Bu Umar kan kurang uang 20 juta, tapi bukan mau berangkat umroh. Kami bentuk belikan ke Samira. Kemudian setelah kami belikan, kalau Ibu setuju kami jual ke Ibu. Kan akarnya jual beli. Dia beli ke Samira 20 juta, dia jual ke Ibu 25 juta. Jadi untungnya berapa? 5 juta. Ibu tanya, kenapa ambil untung Pak? Kan jual beli. Jual beli boleh ambil untung nggak? Boleh. Kalau nggak ambil untung namanya bukan jual beli Ibu. Namanya bantuan. Bantuan musibah. Sekarang jual beli. Ya. Saya beli baju ini di Jakarta 50.000. Saya jual ke Pak Dai di Padang 100.000. Boleh nggak? Boleh. Boleh kalau dia setuju mau beli. Boleh Ibu, kalau Ibu setuju. Sekarang saya tanya, Ibu setuju atau tidak? Dan boleh dicicil, 25 jutanya boleh dicicil 12 kali cicil. Dan cicilannya boleh sampai 36 kali atau 3 tahun. Nah, semakin panjang, semakin ringan cicilannya, maka semakin panjang dia buat. Dan untungnya juga semakin banyak. Beda-beda. Kalau 1 tahun 5 juta, kalau 2 tahun sekitar 10 juta, kalau 3 tahun seperti itu. Nanti dikasih tabelnya. Nanti ditanya kemampuan Ibu mencicil sebulan berapa. Contoh, saya bisa Pak mencicil 1.500.000 per bulan, berarti Ibu 3 tahun. Nah, setelah deal barulah dia ya boleh kasih uangnya ke Samira. Begitu Bu. Dan ini tidak pakai jaminan. Tidak pakai jaminan. Jadi setelah oke, akad jual beli terjadi, Ibu langsung berangkat. Enak kan? Pulang cicil 1.500.000. Oke. Kira-kira seperti itu membantu atau tidak? Tuh. Boleh atau tidak? Boleh. Ada riba atau tidak? Ya. Yang kata Ustaz tadi, riba akan terjadi kalau ke Bu Umar, Bu kurang duit 20 juta. Ini duit 20 juta, silakan bayar ke travel. Berarti duit yang dikasih. Nanti Ibu harus bayar 25 juta. Itu namanya riba. Kalau riba itu kan uang walaupun 1 juta harus bayar 1 juta. Tapi ini Ibu tidak diberikan uang, tapi dibelikan paket umroh. Sampai situ Ibu ya, sama dengan itu. Itu yang kami lakukan di Samira jika ada jamaah terkendala dengan uang. Siapakah jamaah yang terkendala dengan uang? Rata-rata ini adalah orang-orang yang memang dia bekerja pegawai negeri atau dia diberikan anaknya yang bekerja. Kalau seorang anak mengumrohkan ibunya, kalau ditanya 35 juta mungkin saat ini nggak punya uang. Tapi kalau disuruh cicil 1.500.000 biasanya mereka mampu. Kira-kira itu nggak Bu? Ya, kenapa? Rata-rata kan kita mencicil juga, cicil motor, cicil apa gitu kan. Jadi sekarang apa salahnya mencicil umroh untuk ibunya? Sampai di situ kira-kira sudah jelas Bu? Jelas ya? Boleh kita lanjut? Oke. Dan ini fatwanya sudah aman, Ibu ya. Jadi sudah difatwakan sama Majelis Ulama Indonesia bahwa ini akadnya murabahah, ini akad jual beli. Oke. Baru kita masuk kepada inspirasi umroh. Bapak Ibu, adakah yang berniat umroh di ruang ini? Ada. Boleh di tangannya berniat. Oke. Masih kuat niatnya Bu ya? Oke. Baik Bapak Ibu. Semua orang berniat betul? Tapi kenapa belum berangkat? Alasannya? Uangnya belum punya, masih sibuk, masih muda. Bapak Ibu, ya rata-rata orang yang berniat itu dia sungguh-sungguh atau tidak? Sungguh-sungguh. Bu, saking sungguh-sungguhnya sudah berapa lama? Saya tanya kepada salah satu jamaah ya yang belum berangkat umroh tapi dia sungguh-sungguh. Ibu sebenarnya serius nggak berangkat umroh? Serius Pak Budi. Sungguh-sungguh nggak? Sungguh-sungguh. Yo lagi kusuk Ibu berangkat. Kusuk. Saya mau tanya, lah berapa lama Ibu berniat? Kira-kira berapa lama Bu? Ada 1 tahun?
ada 2 tahun. Rata-rata orang Indonesia, orang awam Bobo, yang akan berangkat ke Baitullah itu di atas umur 60 tahun. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Ya. Dan berniatnya sejak muda. Ala berapa tahun berniat ya? Begitu lama dia berniat. Dan hari ini kita mau tuntaskan. Pertama, alasan orang belum berangkat umroh karena nggak punya uang, betul? Belum cukup uang nih Bu. Ya. Kedua, karena memang masih banyak kebutuhan. Butuh anak sekolah, butuh rumah, butuh pinjaman, semua kebutuhan. Ya. Yang ketiga, karena memang merasa belum saat ini. Bu, izin saya, yang di ruang ini yang sudah berangkat ada? Boleh tidak? Yang sudah berangkat? Yang sudah berangkat umroh atau haji? Yang belum berangkat dan yang mau berangkat? Boleh tidak? Oke, saya doakan ya, yang sudah berangkat bisa berangkat lagi, yang belum berangkat dimudahkan lagi sama Allah. Amin. Kita mulai dari inspirasi umrohku. Oke, ternyata tidak bisa kita pungkiri bahwa kita semua ingin ke Baitullah. Ini Bu, Baitullah. Ini adalah foto-foto orang yang di Baitullah. Ternyata orang yang di Baitullah itu Bapak Ibu, dia senyum semuanya. Orang yang sudah sampai di Baitullah, walaupun dia susah berangkat, walaupun bertahun-tahun dia mengumpulkan uang, kemudian dia sedekahkan uang, sampai di sini yang ada senyum, sampai di Baitullah yang ada bahagia. Kenapa seperti itu? Gak ada jawabannya. Kalau ibu mau tahu jawabannya, datang ke situ. Itulah Baitullah. Dan semua orang rindu ke sini. Betul? Semua orang rindu ke sini. Ibu kita, ayah kita, walaupun dia sudah almarhum, kalau memang dia belum berangkat, ternyata kita masih punya tanggung jawab untuk membadalkan umroh atau haji. Inspirasi umrohku, bangun kisah sukses menuju Baitullah. Kenapa kita butuh inspirasi? Kenapa kita butuh semangat? Kenapa? Dengan inspirasi, dengan semangat, biasa kita termotivasi. Kita butuh inspirasi untuk ke Baitullah. Kenapa? Orang yang sudah terinspirasi, orang yang sudah termotivasi, Bapak Ibu, dia nggak pakai analisa lagi, dia bergerak langsung. Bisa jadi kenapa Ibu bertahun-tahun berniat umroh, walaupun sudah punya uang, belum cukup, tapi nggak berani datang ke sini karena inspirasinya belum mantap. Maka melalui majelis ini kita mau Bapak Ibu dapat inspirasi. Ibu contoh, kalau kita mendengar pengajian dari seorang ustadz, kemudian dia menginspirasi, memberikan ceramah mengenai sedekah, otomatis kita mau sedekah atau tidak? Mau sedekah. Besok mau sedekah lagi, besok mau sedekah. Itulah namanya inspirasi. Kalau ibu sering-sering mendengarkan inspirasi umroh, saya yakin ibu sudah berangkat umroh, ibu sudah pulang haji. Dan hari ini kebetulannya ibu datang ke ruangan Samira Travel untuk dapat inspirasi. Dan saya ada film inspirasi sekarang, ya, seorang nenek yang mau berangkat haji tapi nggak punya uang. Kemudian nenek ini nabung, bertahun-tahun nabung walaupun berat, tapi dia yakin hatinya sudah di Baitullah. Ya, kita lihat, ada filmnya, kita lihat ini film nenek mau naik haji. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Emak nabung 5 tahunan baru dapat 5 juta. Siap cukup 20 juta mesti nabung 15 tahun lagi. Masih ada umur nggak ya? Perasaan baru kemarin aja sama keluarga naik haji, udah mau lagi aja, enak bener ya. Kali ini gue umrohnya bareng Dede Helena loh. Gue udah nyiapin baju muslim rancangan Kang Gunawan. Ya boleh aja pergi sama artis, tapi kan niatnya mesti ketemu karena Allah. Emang pergi sama artis deh. Udah bilang cepat aja, yang penting hajinya sah. Sebentar satu lagi. Ini ya enggak, kalau nggak pakai arbain, haji tetap syah kan lu? Selama ini Ka'bah cuma ada di ujung lidah. Ketika kita niat dalam kondisi bernyawa hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kesempatan kita bisa lihat Ka'bah. Allahu Akbar.
luas, tapi mak yakin Allah pasti tahu. Hati mak udah lama ada di situ, udah lama ada. Udah, kita ke makam yang bawah aja. Oke, itu dilemanya haji. Nah, menurut Bapak Ibu, kan ada yang sudah pernah lihat film ini. Mak ini jadi nggak berangkat Bu? Jadi, kan susah nabungnya Ibu ya. Jadi ini film inspirasi. Film ini bagus. Kalau saya nonton film ini sendiri Bu, saya ingat begitu banyak orang-orang tua di daerah kita seperti itu. Pengen berangkat, pengen ke Baitullah, tapi nggak tahu jalan. Ya, kalau dia nonton film ini pasti dia semangat. Kenapa? Yang penting mulai. Kalau mau nabung, kalau mau cicil. Jangan pikirkan kapan ya ini akan lengkap. Ini mah, yang penting hatinya sudah di Baitullah. Betul Bu? Ternyata Baitullah itu merindukan. Orang yang sudah berangkat pengen berangkat lagi. Orang yang belum berangkat sudah terlalu rindu pengen kesana, tapi nggak tahu jalan. Ya. Dan Bapak Ibu, ini kan gambar Baitullah. Baitullah artinya rumah Allah. Siapakah orang yang bisa datang ke rumah Allah? Ternyata yang bisa datang ke rumah Allah bukanlah golongan orang-orang kaya, bukan golongan orang-orang punya duit banyak. Orang yang datang ke Baitullah adalah orang-orang yang dipilih sama Allah. Kita yakini, kita percaya, sadar ataupun tidak sadar, maka hari ini bisa jadi kita ibu semua yang dipilih sama Allah untuk datang ke Baitullah. Amin. Ya, kita ulang. Percaya atau tidak percaya, qadarullahnya. Ibu rasakan sendiri. Pada saat hati bergetar bicara Baitullah, maka kita mungkin orang-orang yang dipilih sama Allah untuk bisa berangkat ke Baitullah. Jadi kalau kita dipilih sama Allah, tidak penting uangnya dulu. Itu yang penting. Kalau kita mengandalkan saya bisa berangkat ke Baitullah kalau sudah punya uang banyak, maka banyak orang yang uangnya banyak tidak juga berangkat. Benar Bu? Banyak tetangga kita, saudara kita, banyak Bu. Proyeknya banyak, pekerjaannya bagus, duitnya banyak yang belum datang ke sini. Betul? Betul nggak Bu? Maka Baitullah bukan untuk orang kaya. Oke? Umroh bukan untuk orang kaya. Ya Bu, kita lafazkan. Umroh bukan untuk orang kaya. Sekali lagi, umroh bukan untuk orang kaya. Sekali lagi Bu, sampai masuk aja ke alam bawah sadar kita. Umroh bukan untuk orang kaya. Yakin Bu? Berarti orang yang belum kaya, yang tidak punya uang, bisa nggak datang ke sini? Bisa. Kalau Allah pilih. Kalau Allah pilih. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya Allah pilih? Maka itu minta kepada Allah, husnuzon saja, yakin saja. Maka syaratnya biar Allah pilih datang ke Baitullah dua. Satu, punya niat. Dua, yakin. Apa Bu? Sekarang niat sudah punya atau belum? Coba angkat tangan yang punya niat ke Baitullah. Ya harus sering-sering kayak gini Bu. Kenapa? Semakin sering angkat tangan kita semakin biasa, nggak berat lagi. Yang membuat berat ini adalah yang di tetangga sebelah itu. Ada makhluk Allah yang berawalan S itu nggak usah lagi tangan, nggak ada pipi gitu, nggak usah lah. Dia goda terus kita. Tapi kalau ibu lawan saya, siapa yang pernah ke Baitullah? Saya. Walaupun belum ada uang, yang penting ibu niat saya. Mau? Coba kamu. Siapa yang banyak di ruang ini berangkat ke Baitullah, katakan saya. Sering-sering Bu, nggak apa-apa, nggak akan malu Bu dong. Ya, yang penting kita berangkat ke Baitullah. Jadi syaratnya yang pertama punya niat dan yakin. Ibu lihat cara berniat, saya tunjukin. Mau datang ke sini, jangan lihat uangnya. Orang yang berniat tidak harus pakai uang. Ya, jadi berniat itu tidak harus pakai uang banyak. Untuk datang ke sini, pertama tentukan dulu Bapak Ibu kapan maunya. Jadi kita harus bisa berani minta kepada Allah.
Jadi untuk datang ke Baitullah berani minta kepada Allah. Minta itu kalau di Islam kan berdoa. Dan mintanya harus jelas. Bu Mar, ibu lah, ibu yang belum berangkat. Ibu siapa namanya? Bu, kalau Allah takdirkan mau nggak ibu berangkat? Mau. Kapan ibu mau berangkat? Lupa lagi. Ibu Umar kapan mau berangkat? Secepatnya. Dan rata-rata kebiasaan kita adalah jawab secepatnya. Secepatnya itu tidak ada ukurannya. Maka kalau mau minta Bapak Ibu, pertama tentukan dulu kapan kita mau. Tahunnya tentukan. Ya, kalau 2025 itu 1 bulan ya dapat masih. Dan bolehlah kita buat 2026 ya. 2026 berarti tentukan tahunnya. Yang kedua tentukan bulannya. Kalau perlu yang ketiga tentukan tanggal berapa. Nah yang bulan dan tanggal itu tentu Biro Travel yang tahu. Ibu tanya dulu, saya kasih tanggal. Di Januari kita sudah oke. 1 pesawat, amin. Tanggal 28. Jadi 28 Januari. Nah berapa bulan itu? 2 bulan ya? Sebulan. Sekarang tanggal berapa? 17. 1 bulan ada masalah emangnya? Kalau ibu ditakdirkan Allah, nggak ada masalah kan? Berani berniat 1 bulan lagi? Tanggal berapa? 28 Januari 2026. Jadi untuk datang ke sini, kalau uangnya belum nampak, beranikan minta. Sekarang tinggal ibu berani atau tidak? Berani nggak? Saya tunjukin caranya. Nanti kalau bisa kita sholat kita, rata-rata orang sholat, orang tahajud mau apapun, jarang-jarang minta khusus untuk umroh ataupun haji. Benar? Doa kita tuh kan bercampur biasanya Pak. Doa sehat, doa anak kuliah, doa bayar hutang, ujung-ujungnya baru haji dan umroh. Sekarang fokusnya doa umroh. Mau? Gini Bu, kira-kira kita doa nih sambil tarbiyah. Kalau perlu ibu mulai dengan tarbiyah dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sambil ibu pandangi Ka'bah ini nanti di rumah masing-masing. Pas tahajud dan isyadu, ya. Kemudian doa seperti ini. Ya Allah, ya Rabbana, sang pemiliknya Baitullah. Kan Allah yang miliki, ya. Izinkan saya ya Allah, saya mau berangkat umroh bersama pasangan saya. Jadi kalau berdoa jangan juga pelit Bu, minta aja semua. Allah Maha Kaya. Bersama ibu dan ayah saya jika masih ada, bersama anak-anak saya. Izinkan saya ya Allah datang ke rumahmu Baitullah tanggal 28 Januari 2026. Ulang Bu. Ya Allah ya Rabbana, mampukan saya ya Allah bisa berangkat ke rumahmu Baitullah tanggal 28 Januari 2028. Sambil bayangkan Bu, nggak mau tahu apapun terjadi di sekeliling kita, yang penting ibu bypass ke Allah. Malam diminta nih, malam nanti ya, besok pagi doanya sama. Habis subuh mau doa, ya Allah ya Rabb, saya mau ya Allah tanggal 28 Januari 2026. Siang doanya sama, sore doanya sama, maghrib, isya sampai tahajud doanya sama, nggak ditukar-tukar. Itu menyatakan bahwa kita serius, sudah sungguh-sungguh. Tambahkan doa, apapun kondisi saya sekarang ya Allah, saya yakin Engkau yang memampukan. Jadi jangan juga sombong. Saya sudah punya uang nih ya Allah, aman ya Allah. Nggak seperti itu. Yang penting kita harus minta kepada Allah. Udah kebayang cara doanya Bu? Kenapa Pak Budi yakin mengajarkan doa ini? Karena ratusan orang jamaah doanya seperti ini. Jadi dia hadir seperti ini. Saya tanya uang juga nggak punya. Kemudian berdoa 1 minggu datang lagi ke sini pada datang. Yang penting berdoa itu yakin. Oke. Jadi kalau begitu tentukan tahunnya, tentukan bulannya, tentukan tanggalnya. Doanya seperti itu. Ajarkanlah ke saudara-saudara kita yang tidak hadir hari ini. Oke? Jadi jangan sedikit-sedikit menjawab kapan mau umroh Bu, secepatnya. Secepatnya itu orang yang kurang yakin sebenarnya. Orang yang yakin itu pakai tahun, bulan dan tanggal.
Oke Bu? Kemudian kalau siapapun yang bertanya, ibu jawab seperti itu. Saya tanya, Bu, kapan ibu mau berangkat? Jawabnya tadi, insya Allah tanggal 28 Januari 2020. Kalau perlu langsung orang bertanya tuh, mohon doa ya, insya Allah saya punya nih tanggal berapa Bu? Ibu sudah minta doanya. Ada yang mengganggu sedikit, tapi tanggal segitu anak saya wisuda. Nah gimana tuh? Pas tanggal segitu? Tanggal 31, berarti ibu masih di Mekah gitu ya? 31 Desember. Gak apa-apa, ibu yang habis itu, gak apa-apa temanin. Yang penting berdoa seperti itu dulu. Ya, nanti kita carikan tanggal untuk Februari, kita belum keluar tanggalnya, insya Allah di awal bulan. Yang penting cara udah jelas ya, caranya. Jadi kalau ditanya, ibu berniat jangan tunggu uang, oke? Kalau tunggu uang banyak baru berniat, itulah kejadiannya. 5 tahun berniat gak jadi-jadi, sampai tua berniat gak jadi-jadi. Yang penting mulai dulu. Itu yang kami ajarkan di Samira Travel. Kira-kira ibu sudah setuju atau belum? Cara berdoanya, berdoa harus jelas, ibu ya, oke? Dan Bapak Ibu, ini Baitullah, yang datang ke Baitullah harus yakini ini bukan untuk orang kaya. Kenapa? Orang kaya banyak yang datang ke sini. Ini untuk orang yang dipilih sama Allah, untuk orang yang punya niat dan yakin saja dia datang ke sini. Oke, adakah orang berhutang di sebanyak ini? Adakah orang yang berhutang di sebanyak ini jamaah di sini? Semua mungkin berhutang Bu. Jadi jangan takut berhutang. Karena ada alasan orang sebagian, Pak, hutang ambo masih panjang, cicilan ambo masih panjang, nggak berangkat dari sini. Justru hutang kita balik-balik, kita minta ke Allah supaya Allah tuntaskan semuanya. Oke, Bapak Ibu, kalau bicara Baitullah, ya Baitullah tadi rumah Allah. Dulu pada saat Baitullah ini dibangun, maka orang yang pertama diperintahkan Allah untuk mengundang orang datang ke Baitullah adalah namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ratusan ribu tahun lalu belum ada orang ke Baitullah, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan Allah. Apa perintah Allah? Wahai Ibrahim, tugasmu mengundang orang datang ke sini untuk bertawaf. Kemudian Nabi Ibrahim pun sempat bertanya kepada Allah, wahai Allah, apakah saya mampu? Suara saya kan kecil ya Allah. Kalau saya sampaikan, apakah mereka mendengar? Kalau mereka jauh di sana, apakah mereka mau saya undang? Kemudian turunlah ayat di surat Al-Hajj ayat 22, ya, surat Al-Hajj ayat 22, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Ya, artinya wa adzim fin nasi bil hajj, undanglah mereka ke Baitullah, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, ya. Kemudian mereka akan kugaransi, kata Allah, walaupun mereka akan datang ke Baitullah walaupun pertama dengan jalan kaki, atau kedua mengendarai setiap unta yang lurus, dan mereka semua akan datang dari segenap penjuru jauh. Itu isi suratnya. Jadi surat ini memperkuat bahwa Bapak Ibu tidak perlu banyak uang. Yang penting sudah dapat undangan. Sekarang Ibu sudah merasa kena undangan atau belum? Coba itulah. Sudah. Dan baca ayat yang kedua, kata Allah, wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan, mereka akan datang dengan cara jalan kaki. Apa artinya jalan kaki? Enggak punya kendaraan. Masa itu ya Bu ya? Tidak punya kendaraan, tidak punya kemampuan, mungkin ekonominya lemah, tapi datang. Yang kedua, dan mereka akan kudatangkan walaupun dengan mengendarai setiap unta yang kurus. Apa artinya unta yang kurus? Itu lagi sakit, lagi bermasalah ekonominya, bermasalah keluarganya. Tapi kalau dia kena undang, kata Allah, maka dia datang ke sini. Dan mereka semua akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Bu, surat Al-Hajj ini memperkuat kita untuk datang ke Baitullah. Jadi kalau di kampung-kampung sana kita tanya, Bu, Pak, kok alun jawab Baitullah haji? Jawaban mereka, belum ada undangan, belum ada seruan. Pernah dengar seperti itu? Kasih tahulah surat Al-Hajj tadi mereka, sudah ada kok undangannya. Ibu baca saja. Itu undangan untuk kita semua.
Oke, pada saat orang paham surat itu, kata Allah, pada saat dia diundang maka dijamin sama Allah dengan jalan kaki atau unta yang kurus, maka tidak ada alasan lagi seperti yang pertama tadi. Apa alasan kita? Kenapa belum berangkat, Bu? Gak punya uang. Bukankah Allah sudah jamin? Gak perlu uang, kata Allah. Ya, kenapa belum berangkat, Bu? Masih sibuk, masih banyak urusan. Gak lagi pakai alasan itu. Jadi alasan pertama tadi tidak berlaku untuk orang yang sudah ikut acara ini. Setuju? Setuju, Bu? Jadi tidak boleh alasan kalau belum berangkat ke Baitullah alasan tidak punya uang. Masih bersikeras tidak punya uang, kita datang rame-rame ke rumahnya. Benarkah dia tidak punya uang? Biasa di rumah itu rumahnya bagus, mobilnya ada, motornya ada, TV-nya 2, kulkasnya 3. Bilang gak punya uang. Dan rata-rata mereka sering jalan-jalan ke luar negeri, tapi untuk ke Baitullah mereka tidak sanggup. Makanya tidak usah pakai alasan. Siap, Bapak Ibu? Siap berangkat tanggal 28 Januari? Siap berangkat tanggal 28 Januari? Yang siap boleh tunjuk tangan. Yang yakin bisa berangkat bulan Januari boleh tunjuk tangan. Masih nggak yakin, Bu? Masih nggak yakin? Yang yakin bisa berangkat 28 Januari boleh tunjuk tangan ini, Bu. Semoga Allah mudahkan kita berangkat. Kan caranya udah tahu, Ibu ya. Yang penting senangkan hati dulu. Kenapa orang selalu stres pada saat ditanya kapan dia berangkat? Karena dia pakai logika. Pipinya mana, waktunya mana. Sekarang senangkan hati dulu. Bayangkan kita sampai di situ, bukankah orang semua yang sampai di situ nggak ingat utang, tidak ingat beban apapun, dia semua senang. Ibu mau senang kan? Maka senangkan hati. Ya Bu ya. Kapan kita berangkat? 28 Januari 2000. Pak Gusmandi ini bawa besok Kapolres Solo, ya Pak? Kapolres Solo itu kemana? Kabupaten Solo. Kapolres? Kabupaten Solo. Kabupaten Solo. Dia bawa keluarga Kapolres nanti bulan Januari, tanggal 28. Jadi kita rame-rame nanti jam. Siap Bapak Bu? Jangan bahas-bahas uangnya sekarang, oke? Yang penting senangkan hati, kita berangkat ke sana. Biarkan Allah yang mudahkan. Oke Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Terus ada apa di Baitullah? Kita masih punya waktu 28 menit. Yuk, kita sama-sama. Kemudian pada saat tadi Nabi Ibrahim disuruh Allah, tadi Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk mengundang orang. Kemudian Allah bilang, sampaikan saja Ibrahim, tugasmu hanya mengundang saja. Urusan mereka datang ke Baitullah, biar saya yang harus katakan. Maka sampaikan satu kalimat ini, niscaya pada saat mereka lafazkan, pada saat mereka dengar kalimat ini, maka aku garansi mereka datang ke Baitullah. Kalimatnya adalah kalimat talbiyah. Ya, sudah hafal? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, saya janji datang memenuhi panggilan dari itu. Itu berjanji Allah. Kalau orang sudah berjanji Allah maka berlaku ayat tadi. Jalan kaki pun atau unta yang kurus pun datang. Ibu makin yakin atau tidak? Harus makin yakin. Labbaikalah syarikalah labbaik. Saya janji datang memenuhi seruan semua. Innal hamda wa ni'mata awal. Semua nikmat, semua rahmat hanya darimu ya Allah. Bukankah nikmat selama ini dari Allah? Rahmat selama ini dari Allah, sehat lahir batin, anak-anak bahagia semua dari Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu bukan kalimat ya untuk orang yang datang ke Baitullah. Kemudian pada saat kalimat itu dikumandangkan Nabi Ibrahim di salah satu bukit di kota Mekah namanya Jabal Kubais. Nabi Ibrahim sampaikan, maka mulailah orang-orang datang berkumpul ke Baitullah untuk bertawaf. Itu cerita Baitullah. Lama-kelamaan makin banyak yang bertawaf. Dikisahkan saat itu binatang-binatang ada sekitar Baitullah ikut bertawaf bersama Nabi Ibrahim. Sampai sekarang penuh sesak seperti gambar tadi. Makanya sekarang tinggal saat kita sekarang perkuatlah dengan kalimat talbiyah. Yuk kita talbiyah sama-sama. Saya undang Bapak Ibu berdiri, kita lanjutkan talbiyah sama-sama. Yuk Bapak Ibu. Pada saat nanti ada kalimat talbiyah, lambaikan tangan ke Baitullah. Sambil kita berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah seperti ini Baitullah. Hari ini ya Allah kami berkumpul di majlis Baitullah. Kami ya Allah mohon rindu ini datang menuju rumahmu Baitullah. Maka mudahkan semuanya kami hari ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, apapun kondisi kami hari ini, apapun keadaan kami hari ini, maka Engkau yang maha memampukan. Maka Engkau yang maha memudahkan langkah kami untuk menuju Baitullah. Terimalah kalimat tarbiyah kami hari ini Allah, kalimat tarbiyah kami hari ini. Sama-sama kita saling kita, kemudian kita lanjutkan kalimat tarbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ya Allah, terima kasih Allah atas nikmat hari ini. Engkau mudahkan kami berkumpul di majlis Baitullah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, maka mampukan semua kami yang hadir hari ini, semua bisa datang ya Allah menuju rumah-Mu Baitullah bulan Januari tahun 2024. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami, izinkan kami bisa berdoa, izinkan kami bisa sholat di depan Baitullah-Mu, izinkan kami bisa bersujud ya Allah di depan Baitullah-Mu. Ya Allah ya Rabbana, jika selama ini kalimat talbiyah jauh dari lisan kami, jika selama ini kalimat talbiyah jauh dari pendengaran kami, maka hari ini ya Allah biasakan, mudahkan melafazkan kalimat talbiyah dari lisan kami. Kami ingin ya Allah supaya kami bisa bersujud di rumah-Mu ya Allah, bisa sholat, bisa berdoa langsung di depan Baitullah-Mu. Ya Allah ya Rabbana, izinkan kami mengajak semua keluarga kami, ibu kami, ayah kami, pasangan kami dan anak-anak kami. Ya Allah ya Rabbana, mampukan kami apapun kondisi kami, maka Engkaulah yang maha memampukan, maka Engkaulah yang maha mengizinkan kami bisa datang menuju rumah. Maka terimalah ya Allah, terimalah kalimat tarbiyah kami dari hati kami. Ya sama-sama dengan tarbiyah tadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika Walaupun mungkin ada yang baru pertama melantunkan tarbiyah, nikmati saja Bapak. Maka mulai hari ini sering-sering saja tarbiyah. Kenapa? Karena kalimat tarbiyah kata Allah, orang yang sungguh-sungguh melantunkan kalimat tarbiyah, negara
bisa datang ke situ. Kalau Allah sudah garansi, apa yang kita takutkan? Gak ada yang kita takutkan. Kalau ditanya saya, Bu, karena bertugas, kampung saya hanya di Solo. Lebih sering mana pulang kampung dari ke Baitullah? Saya sering ke Baitullah karena tugas dan karena saya maunya seperti itu. Dulu waktu saya bekerja di perbankan, halo, ibu saya, ayah saya jauh dari Baitullah. Tapi sekarang tugas saya adalah ngajak orang ke Baitullah. Sekali ngajak orang, saya ikut. Dan ini pekerjaan yang paling saya idam-idamkan. Satu lagi, saya ngajak ibu nih. Bisa jadi ada orang diajak ditolak, tapi ada kalimatnya dahsyat. Orang yang diajak ke Baitullah, Bapak Ibu, satu haknya sudah saya sampaikan. Hak ibu adalah diajak ke sana. Pada saat hak ibu saya sampaikan, saya dapat pahala. Ibu tolak pun saya dapat pahala. Itu kekuatan kita. Kemudian kalau ikut ibu, saya ikut. Enaknya, Bu, menjadi peziarah Baitullah. Jadi nggak pernah gentar saya sekalipun, siapapun saya ajak ke Baitullah. Itu, Bu, yang saya lakukan. Insya Allah sampai akhir hidup saya akan melakukan. Karena ada kalimat yang dahsyat di surah Al-Hajj ayat 22, bahwa undang saja mereka, Allah yang akan memampukan. Jadi sekarang Bapak Ibu hadir ke sini sebenarnya bukan saya yang mengundang, bukan Bapak Ibu yang mengundang, Allah yang mentakdirkan. Dan ada apa di Baitullah? Ada 3 janji Allah. Satu, orang yang datang ke Baitullah kata Allah, apapun dosanya, kemudian dia mohon ampun di depan Baitullah, maka Allah janji, hadisnya riwayat Ibnu Majah, orang yang minta ampun di depan Baitullah, maka semua dosa yang telah lalu, maka Allah sudah hapuskan. Enak nggak? Hapus semua. Yang kedua yang paling dahsyat, kata Allah, datanglah ke sini, kemudian persilakan berdoa di depan Baitullah langsung. Kata Allah, semua doanya yang dia lantunkan di depan Baitullah, Allah janji semuanya dikabulkan. Salah satu doa saya dulu adalah pertama sekali ke Baitullah, pertama minta dibebaskan hutang, kedua minta biar sering-sering datang ke situ. Ternyata Allah masukkan saya ke siar Baitullah. Jadi doa semua dikabulkan, dosa semua dihapuskan. Yang ketiga, hadisnya ada sa'i, ini yang Tirmidzi ada sa'i, bahwa antara umroh yang satu dengan umroh yang lain menghapuskan dosa dan kefakiran. Jadi orang yang sudah pulang umroh, pulang dari Baitullah, maka dia tidak akan menjadi fakir, jauh dari fakir. Jadi jangan takut menggunakan harta kita, jangan takut meninggalkan niaga, maka Allah janjinya datang ke sini tidak ada fakir bagi mereka. Ibu lihat, adakah orang yang pulang umroh jadi jatuh miskin? Kalau berangkatnya benar, kalau niatnya benar, dia bukan jatuh miskin, jatuhnya kaya. Itu jadi. Makanya kita luruskan niat kita. Salah satu, jangan menunda-nunda. Ibu masih hitung-hitung seperti sebelumnya datang acara ini. Saya pergi umroh, tapi harus A, B, C, D. Enggak seperti itu. Kalau ditanya, ini kan undangan Allah, betul? Lebih dipentingkan mana undangan Allah daripada undangan yang lain. Makanya harusnya orang yang belum berangkat nih, dia malu sama Allah. Bukankah Allah sudah berikan rezeki sebanyak itu? Bukankah Allah setiap hari berikan kebahagiaan, anak-anak sehat, soleh-solehah, harta berlimpah, sehat, komunitas banyak? Tapi pada saat Allah undang, apa alasan kita tadi? Gak punya uang. Benar gak punya uang. Maka sekarang istighfar berbanyak, astagfirullahaladzim, ya Allah, baik Allah, saya datang Allah. Makanya berbanyak talbiyah. Siapa Bapak? Dan jangan dirubah-rubah niatnya. Kalau memang berniat bulan depan, bismillah saja, biar Allah yang memampukan. Oke? Dan
Bapak Ibu, nanti di Baitullah kita akan dapatkan rahmat dari Allah pada saat di Baitullah. Jadi ada 160 rahmat pada saat orang datang ke Baitullah. Pertama, orang yang bertawaf dapat 60 rahmat. Kemudian ada 40 rahmat bagi yang sholat dan 20 rahmat bagi yang memandang Baitullah. Ini di Baitullah. Makanya orang di sekitar Baitullah itu malas bergerak, malas pulang cepat-cepat ke hotel. Kenapa? Ada rahmat ini. Di hotel nggak dapat, Bu. Dapatnya di depan Baitullah. Kemudian ada pahala yang luar biasa pada saat kita datang ke dua masjid. Pertama di kota Madinah, Masjid Nabawi. Satu kali sholat di sini dapat 1000 pahala. Kemudian di Masjidil Haram, satu kali sholat di Masjidil Haram dapat 100.000 pahala. Nah, 100.000 ini ternyata sama dengan kita melakukan satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan kita melakukan 100.000 hari. Jadi kalau dibagi 1 tahun hasilnya kita sholat zuhur nanti di Masjidil Haram sama dengan sudah sholat 273 tahun. Masya Allah. Adakah umur segitu, Bu? Belum lagi dikalikan. Nah, kemarin ada cerita, Bu. Saya menginapnya hotel di dekat. Kemudian bapak itu nggak ikut manasik. Saya jelaskan ini di hotel. Kemudian dia kaget. Mana tuh Pak Budi? Bapak boleh tanya kepada siapapun, lihat di Google. Setelah dia Pak, mulai hari ini hari ketiga enggak? Mulai hari ini saya akan ke masjid terus. Akhirnya bapak itu di jam makan pun malas pulang. Lah boleh yang menyuruhnya pulang. Jadi ada orang tidak paham, dia sudah datang ke Baitullah, makanya butuh manasik. Oke? Kalau begini besar pahalanya, sebenarnya kita lebih baik tidurnya hotelnya dekat masjid atau jauh? Dekat masjid. Ibu masih melihat sekarang ada orang nego-nego berangkat umroh biaya jauh, dia hanya sekali atau 2 kali sehari ke masjid. Rugi nggak? Rugi. Harusnya pilih yang dekat, bolak-balik ke masjid, supaya dapat pahala seperti ini. Bukankah kesana untuk ibadah, untuk cari pahala? Terus Pak, kalau yang dekat hotelnya kan agak mahal, dan janji Allah jelas, setiap biaya umroh dan haji Allah janji semua diganti. Yakin itu dulu, karena tidak ada fakir bagi orang pulang dari Baitullah. Jadi di Samira nggak laku yang murah, tapi ada. Ibu mau 30 juta ada di Samira, tapi jarang. Maka di Samira jamaah kami semuanya dekat hotel. Kenapa? Dia paham ini. Dan pulang-pulang saya tanya, Bu, ibu rugi nggak hotelnya dekat? Ibu rugi nggak banyak uang kemarin? Enggak, dia malah senang. Kalau dapat jalan dulu mungkin kami lagi yang murah. Dan memang boleh, karena ada pilihannya. Begitu ya Bu ya. Jadi hari ini kita sudah paham dapat ilmunya, maka untuk ibadah cari yang terbaik. Ya, cari waktu terbaik, cari tempat terbaik, cari dengan orang-orang terbaik, dan berangkatlah dengan kebaikan. Nanti dapat juga ada tempat-tempat mustajabah. Ini tempatnya Multazam di belakang makam Ibrahim, Hijr Ismail, di Safa Marwah, Raudah, Arafah. Ya, ini tempatnya. Nanti insya Allah akan kita datang ke sini. Ini tempatnya. Ini namanya Pintu Ka'bah. Ini makam Ibrahim, ini Hijr Ismail, dan ini namanya Multazam, ini Hajar Aswad. Insya Allah nanti kita akan ajak semua jemaah ke tempat-tempat itu. Dan inilah Raudah. Ya, Raudah adalah taman surga. Ini mimbar di sebelah sini makamnya. Dan kita insya Allah akan sering-sering berziarah di sini. Ya, sini ada makam Rasulullah dan 2 sahabat beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau laki-laki setiap waktu bisa ke sini. Masih kebanyakan. Semoga kita semua dimudahkan berziarah. Karena Rasulullah dia nggak anggap umatnya
tahun ibu sudah mampu, tapi ibaratnya tersedia. Jangan harapkan syafaat, apalagi jarang salat. Maka pada saat umroh, khususnya laki-laki, setiap saat bisa kesini. Gampang. Kalau perempuan mana ada waktu-waktunya, tapi nggak apa-apa. Yang penting bapak ibu sudah dekat dengan makamnya di sini. Ya. Semoga kita semua dimudahkan Allah datang kembali ke dua tanah Arab, bisa sholat di Masjid Haram, bisa sholat di Masjid Nabawi, dan ziarah ke Raudah dan makamnya Rasulullah. Amin. Dan bapak ibu, hari ini untuk penutup, ada orang-orang di Samira yang sudah paham ilmunya. Jadi di Samira yang penting ibu mulai dulu, jangan sampai tidak memulai, karena rugi tidak dimulai. Ya, umroh bukan untuk orang kaya. Ini contohnya ada Pak Mulia. Pak Mulia ini ikut acara seperti ini, nggak punya uang juga. Cuman kami sarankan awalnya ibu mulai dulu dengan beranikan terdaftar. Yang 1,5 bawa ini pulang. Apa? Kalau perlengkapan umroh sudah sampai di rumah, rasanya sudah pengen berangkat. Disitulah biasa rezekinya itu dipermudah. Ya, jadi niatkan, paksakan sedikit, bismillah, relakan untuk sedekah pendaftaran dulu aja. Ya, 1.500.000 itu dulu. Mampu kan? Dan insya Allah Pak Mulia ini seperti ini. Akhirnya mampu. Pekerjaan beliau ini tukang becak. Kemudian ibu ini jual gorengan di Batam. Dan luar biasa, ibu ini ada di sini. Seorangnya boleh berdiri dulu. Boleh berdiri dulu. Jangan apa. Ibu ini jamaah kami dulu. Ya, nggak apa-apa ibu ya, saya cerita sedikit. Sama nih keadaannya. Dimulai hanya dengan waktu itu kemampuan beliau mungkin ya untuk beli ini ada, cuma saya nggak tahu dapat dari mana. Habis itu pokoknya ada saja. Bu Eli tanggal 16 April waktu itu dengan saya proyek. Ya, ini Bu Eli. Saya yakin kehidupan Bu Eli harusnya lebih baik sekarang setelah itu. Amin ya Bu ya. Kapan berangkat lagi Bu rencana? Saya doakan Bu Eli sehat ya. Jadi nggak ada yang mungkin ya Bu ya. Yang penting beranikan dulu terdaftar. Itu saja. Dan Bapak Ibu, sadar tidak sadar, ini sadar tidak sadar, kita yang ada di sini pasti sudah di beliau. Maka tugas kita sekarang, Bu. Jadi sejak 2014 saya ngajak orang ke Baitullah, saya membimbing orang berangkat umroh, ya, dari yang tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kadang-kadang orang panggil saya Ustadz, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya bukan lah ahlinya, tapi saya hanya membimbing jemaah. Ternyata Bapak Ibu untuk ke Baitullah itu ada 4 langkah. Berapa Bu? Yang dilakukan Bu Edi 4 ya. 4 langkah ini kalau Ibu ikutin insya Allah sampai amin. Ibu mau nggak saya kasih tahu nih langkahnya? Mau ya? Dan silakan lakukan. Langkah pertama, ya, untuk orang yang datang ke Baitullah, Bapak Ibu harus punya niat. Namanya niyatin. Apa Bu? Niyatin. Kalau sudah datang ke sini, otomatis kita sudah punya niat. Berarti langkah pertama kok udah beres tuh Bu. Ya 4 kan Bu. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua langkahnya namanya yakinin. Apa yang kedua? Yakinin. Harus yakin. Yakin Allah mampukan, yakin Allah akan mudahkan, yakin semua Bu. Ya, seperti kita yakin bukankah rezeki kita, ya, biaya sekolah apapun semua, kita yakin semua dari dulu sebelumnya juga nggak ada, tapi kita yakin. Sekarang ke Baitullah juga seperti ini. Yakin nggak Bu? Yakin nggak Bu? Yakin. Yang ketiga namanya lakuin. Lakuin itu Bapak Ibu ibaratnya seperti ini, ya. Kalau Ibu bertanya gimana mau yakin Pak, duitnya belum ada, kita harus yakin. Walaupun nggak ada uang, yakin
ketiga ibu harus lakukan. Ya, ibaratnya ibu mau berobat, mau pergi berobat ke rumah sakit, ke puskesmas, datang ke rumah sakit kemudian duduk di depan, nggak dipanggil-panggil kalau tidak ada daftar, benar nggak Pak? Tapi setelah daftar apa yang kita dapat? Nomor antrian, ya, nomor antrian, baru kita dipanggil. Bisa jadi selama ini kita nggak dapat karena belum dapat nomor antrian. Kenapa nggak dapat nomor antrian? Nggak daftar. Maka sekarang langkahnya supaya dapat nomor antrian. Nomor antrian itu kan 3 panggilan tuh, ya. Silakan daftar. Saya mau tantang nih. Tuh. Sekarang saya mau tanya yang punya keyakinan dulu. Dan saya tidak tanya uang. Yang yakin nih, Allah mudahkan bisa berangkat ke Baitullah belajar. Bu, yang yakin ini mau nggak? Saya undang datang ke sini, kita foto sama-sama. Yuk. Gitu. Foto cek pada ya. Yuk, yang yakin akan di sini, kita foto sama-sama. Kita sama-sama. Yang penting kan yakin. Kan saya nggak tanya uang itu ya. Yang penting ya. Yuk. Ini yakin. Sama. Ya Pak, ya Pak. Yang penting yakin kita Pak. Kita mau motivasi orang-orang ini gerakan. Kita berangkat semua ibu ya, insya Allah. Tuh kalau Allah takdirkan kita semua ini yang sudah berangkat, ditakdirkan Allah Januari benar-benar berangkat. Tuh Januari benar-benar Allah takdirkan berangkat. Kita siap ya? Siap Bu? Siap ya? Apapun kondisinya yang penting kita siap. Yuk. Ini ada surat cintanya Pak. Boleh bantu nanti Bu ini. Jadi kita mau doa ibu, ya, doanya supaya kita bisa balik ke Baitullah, ya, yang diajarkan Rasulullah. Yuk, mau Bu? Ya kita doa sama-sama. Ini sebelum doa, ibu pegang ini bukti surat cintanya. Bagi yang belum pernah isi saja, kalau sudah pernah isi nggak usah, karena ini cuma 1 kali. Dan jangan pikirkan uangnya dulu. Yang penting Bapak Ibu mau terima ini surat cinta kita. Ibu udah. Siapa yang belum pernah? Ibu nih. Coba pegang dulu Pak. Nanti lagi. Ibu belum. Atau ibu dulu Pak. Kasih dulu. Jadi caranya ini. Kita doa yang penting yakin. Tadi langkahnya kan hanya niat, yakin, membela dulu. Yang keempat itu Bapak Ibu berani cerita. Kenapa ceritain? Pada saat kita ceritain, orang itu kadang-kadang mendoakan kita, menambah motivasi. Oke? Doa yang diajarkan Rasulullah, ya, yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ziyaratan baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am. Ya Allah, berikanlah karunia-Mu kepada kami agar kami bisa mengunjungi rumah-Mu yang agung dan Rasul-Mu yang mulia. Tahun ini ya Allah, bersama keluarga kami ya Allah, bersama pasangan kami ya Allah, bersama ibu dan ayah kami ya Allah, bersama anak-anak kami ya Allah, bersama saudara-saudara kami ya Allah, dalam keadaan sebaik-baiknya, dalam keadaan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jadi doanya Ibu, semoga dengan doa tadi Allah membukakan, ya. Boleh, udah foto Pak ya? Nah, foto dulu. Bu lihatkan formulirnya itu. Semoga dengan foto ini nanti kita kirim fotonya kepada teman-teman yang Ibu bisa kelihatan.
Oke, Bu, saya ajarkan salamnya. Insya Allah kita mau ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Insya Allah Aqsa. Nah, yang Aqsa ini di mobil terakhir. Ya, ini salamnya salah 3 masjid. 1, 2. Kasih senyum, Bu. Senyum, 1, 2. Baik, sebentar. Jadi acara kita selesai dulu. Ya, acara seperti ini saja. Yang penting ya. Terus kedua, Bapak Ibu, sebelum pulang, usahakan Ibu sudah mengangkatkan diri. Mau berangkat itu, Bapak Ibu, caranya kalau memang sudah ada satu semuanya, silakan nanti kasih tahu ke yang mengundang. Ibu support saja. Ada nomor kami di sini. Dan uangnya bukan support di sini. Jadi caranya Ibu setor ke rekening atau nanti Ibu kan Ibu dengan mobil tunjukkan di mana rekeningnya, Ibu setor nanti Bu Edi membantu di koper. Intinya setor koper itu datang dulu. Yang pertama, Bu ya, kalau 1,5 insya Allah kita mampu kan? Kenapa dengan memulai itu terjadi seperti yang Pak Mulia tadi setelah dimulai baru kita mudahkan, dan ini jangan dibutuhkan. Oke, yang kedua kedua besar. Itu pertama. Kedua, Ibu angkatkan. Kan 1,5-nya nggak mungkin bawa sana nih. Tapi kunci dulu ya. Menguncinya itu keluarkan berapa pun sekarang dan berapa. Ini bukti saya kalau mau 100.000 mau 20.000 berapa pun. Selipkan di sini uang boleh. Dan silakan isi formulirnya ya, nanti yang mau bantu nanti isi nama, alamat, nomor telepon. Itu saja Bu caranya di Samira. Dan kalau Ibu sudah terdaftar nanti tunggu, nah selanjutnya kita nanti akan ada transaksi, kita belajar terus supaya dapat Ibu makin kuat. Oke, terima kasih banyak. Saya dulu lagi, Bapak Ibu, silakan menghafal surat dan masing-masing. Terima kasih. Ya, masuk azan ya. Bapak Ibu, di sini juga ada musola bagi yang memang ibu-ibu mau sholat di sini silakan. Demikian dari saya, ya, ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua, buat para mitra yang mengundang, mohon dibantu pendaftarannya, ya, silakan diisi mitra-mitra muda, terus silakan di tempelkan akadnya, berapapun, Bismillah, ya. Demikian dari saya, Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin, saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah.